Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, saya mengajak pada semua kita, mari kita awali majelis belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan bahwa pembelajaran kita atau perkuliahan kita atau pengajian kita akan kita lalui dengan niat yang sedemikian rupa. Pastinya niat karena Allah. Yang kedua, kita tempuh cara-cara yang membuat kita bisa mencapai target-target ke depan. Dan judul hari ini adalah optimisme kemenangan politik umat Islam, potensi, peluang dan upaya kita. Andaikan Ustadz Ali berkenan pegang mic satu supaya nanti ayat pendukungnya diperdengarkan dengan cukup jelas sehingga tidak lagi meributkan hal-hal yang prinsip tetapi tidak ada pada diri saya. Kaji kita kali ini, betul kata pembawa acara, adalah kaji yang ke-8. Ya, entah 8 entah 9 yang jelas biar kita punya jadwal. Dan kaji ini akan kita lakukan dengan sedemikian rupa sehingga yang datang adalah yang memang ingin sama-sama melihat umat Islam ini lebih terukur, lebih terurus, lebih dihormati kawan, saling menghormati dan diperhitungkan lawan. Secara politik dan secara bisnis, umat Islam itu adalah umat yang sangat menentukan, tetapi tidak pernah dikasih peluang menang. Ya, jadi saya himbau buat bapak-bapak, ibu-ibu dan semua pemirsa yang menyimak dari rumah, bahwa pengajian kita ini diharapkan untuk bisa menjadi accelerate learning. Kita akan mengenal percepatan belajar, karena selama kita tidak pernah masuk pada kesadaran kolektif bagaimana kita berpolitik, apa sih nilai manfaat politik dalam kehidupan seorang muslim dan kelompok muslim dimanapun, apa resikonya kalau kekuasaan politik tidak di tangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan semua udah kita rasakan. Sepekan lalu MUI didatangi oleh orang yang menggunakan senjata dan menembakkan dengan sangat brutal. Kita tidak ingin membahas itu, tapi itu sebuah fakta fisik. Ada situasi yang sebetulnya bisa didalami. Lalu pertanyaannya, kenapa ketika satpam menyerahkan dalam keadaan diborgol dan hidup, dalam hitungan menit mereka mati, si oknum itu mati. Kalau pakai logika hukum, mesti jangan dimatiin dong Pak. Pastikan dia dijaga hidup untuk proses hukum. Itu kan menimbulkan misterius, dan itu tidak akan pernah ada penanganan kalau tidak ada kekuasaan politik. Sebutlah misalnya, kalau saya ini misalnya Menko Polhukam, tanda kutip Alfian Tanjung, Menko Polhukam periode 2024-2029 ya. Ketika ada peristiwa itu saya bilang, polisi pastikan pelaku tidak mati. Saya akan begitu kan segera. Kan kalau begini terus menerus berbagai kejadian di mana-mana, selalu kita tidak boleh mengerti ada apa. Ini jelas secara logika ini merupakan hal yang mencederai keadilan dan terus terang menimbulkan teror. Dengan adanya penembakan di MUI itu kan berarti pesan MUI pusat loh. Berarti MUI di bawah kira-kira mungkin nggak mengalami hal yang sama. Sangat mungkin. Padahal sebelumnya seorang yang bernama Andi Pangeran Hasanuddin APH mengatakan akan saya bunuh satu persatu orang Muhammadiyah. Itu harusnya juga ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah. Tidak sekedar si APH lalu diborgol lalu senyum-senyum. Ya, kan dia dibawa tuh dari Sulawesi kalau nggak itu. Ini terus terang para jamaah, kita kalau membahas ini terus, kita tidak akan pernah punya apa-apa. Tahun politik 2024 menurut para ahli dan menurut orang-orang yang aktif dalam pergerakan politik praktis sudah selesai.
Kita mau bolak-balik bagaimana juga pertemuan 6 partai kemarin yang dilakukan oleh seorang presiden itu sangat tidak elok, nggak boleh, ya, biar didengar seluruh dunia. Nggak boleh, Pak. Bapak itu kan masih jadi presiden, bukan jadi koordinator partai politik. Apalagi dengan terang-terangan mengkoordinasikan kampanye calon tertentu. Apalagi sang calon kampanye kemana-mana, padahal masih menjabat jabatan resmi. Belum ada pengunduran diri dan belum ada jadwal kampanye. Saya ingin katakan pada pertemuan pagi ini, kalau ini kita bahas terus, nanti ujung-ujungnya ustadznya yang akan dipersoalkan dengan alasan meresahkan, persis seperti Belanda tahun 40-an. Nah, jadi hari ini kita coba mulai para jamaah. Nanti ada Ananda Ali siap-siap dengan ayat Quran pembuka. Judul kita adalah optimisme, kemenangan politik umat Islam, potensi, peluang dan upaya kita. Jadi untuk hari ini sesuai dengan komitmen waktu, sampai jam yang dijadwalkan saya tidak membuka tanya jawab. Tanya jawab akan kita buka nanti di pertemuan berikutnya. Pertama, untuk ketuntasan materi. Kedua, untuk uji kesungguhan kehadiran. Ya, jangan cuma datang terus tahu-tahu ntar nanya yang aneh-aneh atau nyerang-nyerang penceramah. Itu pengalaman saya selama hampir 30 tahun. Orang-orang yang khawatir. Jadi kedatangan kita hari ini saya duga sebuah kedatangan yang diniatkan sungguh-sungguh. Semoga Allah meridhoi dan memberikan banyak kemudahan urusan kita hari ini. Nah, baik, kita awali dengan membuka Al-Quran. Dalam surat Yusuf ayat 87, ya, kita akan menyimak Ananda Ali membacakan, dan para jamaah mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Artinya, Li? Lama nyarinya ya. Mudah-mudahan lebih cepat saya, mudah-mudahan. Nah, ayat itu mengkhabarkan sebuah perjalanan. Dikatakan dalam surat Yusuf ayat 87, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi optimisme itu adalah peran daripada seorang muslim dalam menghadapi apapun. Siapa bisa membayangkan suku gabungan remaja yang selama sekian puluh tahun, jangankan 20 orang di luar Ramadan. Saya langsung tanya nih pada Mas Zuhud, ini para pemirsa, koordinator manajemen pengajian kita namanya Ustadz Zuhud. Ustadz Zuhud, kalau hari biasa, bukan Ramadan, bukan hari libur, pernah ada nggak sejarahnya di masjid kita remajanya 20 orang? Berangkatnya bukan karena mereka sedang bermalam, tapi karena berangkat dari rumah masing-masing. Pernah ada sejarahnya nggak? 20 orang. Kapan? Di luar Ramadan, di luar tanggal liburan, atau saya tanya langsung sama mantan ketua yang lama nih. Kita lakukan tes berikut di Masjid Sudalmiah tanggal 8 Oktober. Padahal kita berkompetisi dengan seorang mubalik, kita masih bisa mendatangkan 7.500 orang. Artinya ketika orang menyebut, mana mungkin bisa tuh. Bisa nggak wali kota Solo ini orangnya hafal 30 juz? Bisa. Persoalannya mau tidak, direncanakan atau tidak, dirancang atau tidak, diproses atau tidak. Pemilihan wali kota, bupati dan gubernur diperbolehkan jalur non parpol. Saya membacakan buat para jamaah dan pemirsa di seluruh Indonesia dan seluruh tempat di mana penjangkauan acara ini.
ketidakpercayaan diri calon-calon wali kota, bupati, dan gubernur itu memang ditutup-tutupi dan dihembus-hembusi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Nggak mungkin. Buktinya dulu ada Aceng Fikri di Cirebon. Kemudian beliau tergusur, itu persoalan hal yang mungkin nanti kita akan jadikan antitesis untuk ke depan. Atau Bupati Jember periode yang lalu. Bupati Jember itu perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu dia mengasuh 400 anak penghafal Al-Quran, Ustaz Ali, 30 juz. Nah artinya tentu dia tetap ada sampai lebih dari 4 tahun dia menjabat. Atau di Purbalingga, ya, itu jelas bupati atau wali kotanya. Mulai saya menjabat jadi wali kota, seluruh pusat pelacuran tutup, benar-benar ditutup. Atau ketika Pak Wahidin Halim di Tangerang itu mengeluarkan Perda 7, Perda 8. Jadi saya nyatakan secara terbuka apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang terlarang, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin. Yang jadi masalah kita, masyarakat umumnya, tidak mau melakukan satu sikap kolektif dalam partisipasi politik. Nah itu mungkin nanti bagiannya kita akan coba. Ada kelas-kelas umum seperti ini, nanti ada kelas-kelas khusus, dan kelas-kelas yang disepakati tentu pembicaraannya dalam proses-proses meeting atau proses-proses surah. Mas Zuhud, saya dan teman-teman yang mengelola di sini dengan izin dari Pak Prof maupun Mas Gufron, enggak ada ya? Ya, nanti sampaikan salam pada beliau. Baik, kita masuk. Kita awali dengan belajar dari sejarah. Bagaimana misi Rasulullah dan para sahabat? Tahukah para jamaah, Islam itu masuk ke Indonesia menurut data ilmiah, data para pakar sejarah itu adalah abad ke-7. Kalau kita masukkan Rasulullah itu lahir tanggal 21 April tahun 571 Hijriah atau 571 Miladiah. Itu kan abad ke-6. Abad ke-6 akhir kan udah 570-an. Nah, perjalanan Rasulullah sekitar 23 tahun mengalami keguncangan yang berat sekian lama di Mekah dan mengkonsolidasikan kekuatan politik di Madinah. Maka akhir dengan Futuh Makkah yang kemudian terjadi sebuah pergerakan yang sangat cepat. Jadi di awal-awal perkembangan Islam itu sudah sampai di Indonesia. Pertanyaannya adalah siapa yang buat mereka mampu seperti itu? Kan tidak perlu lalu kita pusing kepala, belum ada pesawat, belum ada kendaraan, belum ada ini, belum ada WA, belum ada handphone. Ya kita dapat pelajaran kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita. Makanya ini buat seluruh masyarakat, saya mengawali, mari kita belajar dari sejarah, dan sejarah itu dibuat oleh para pejuang. Buku sejarah, film-film sejarah dibuat oleh para penguasa. Kalau saya buka misalnya film Rainbow 1, Rainbow 2, Rainbow 3, sampai Rainbow sekian, itu sebenarnya ekspresi ketidakmampuan Amerika menghadapi para mujahidin yang pernah ada di Afghanistan. Rainbow itu adalah sebuah bentuk menutup-nutupi ketidakberdayaan. Atau pertempuran tahun 1979 sampai tahun 1990-an, Rusia adalah sebuah negara yang paling down karena hampir tiap hari 4.000 kantong mayat yang harus dikembalikan ke Moskow. Jadi sebetulnya sejarah perjuangan umat Islam di bidang politik ini juga bagian yang bisa kita buka. Kalau yang tadi saya katakan itu mungkin bagian pertempuran, itu urusan kecil. Ketika tarbiyahnya selesai, ketika saksiahnya terbangun, usratul islamiyahnya terkonsolidasikan, yang jadi persoalan pribadi hancur, keluarga berantakan, dengan tetangga tidak akur. Gimana kita mau berjuang untuk yang lebih jauh? Ini kebetulan istri saya ikut, jadi saya pikir paling tidak pesan khusus buat yang saya cintai, istri saya. Tidak mungkin seorang pejuang itu akan eksis dengan ketegaran yang tegak gitu, kalau dia tidak diiringi oleh orang-orang yang dicintai.
Jadi keberadaan Rasulullah dengan para istri-istrinya itu juga bagian daripada energi. Nggak ada meja bisa ditegakkan dengan satu kaki, harus 4 kaki. Ini bukan saya politisasi, bukan hibur-menghibur. Bapak sekarang punya meja kakinya 3, kan susah. Kalau kakinya 4, nah makanya istrinya 4. Wah Ustadz nih politisasi, enggak juga. Kitanya saja yang memang berpikir negatif, bahwa kita diajarkan oleh Allah masna wa sulasa wa ruba'. Lalu kan dihajar dengan dalil-dalil yang melemahkan gitu saja. Oh ini mah kalau nggak ada, nah itu bab itu tidak akan pernah dibahas di forum ini. Dan juga komitmen saya dengan istri saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Ketika orang tidak berjilbab itu kita anggap urusan dia. Tapi ketika dia melarang orang berjilbab itu urusan kita. Mudah-mudahan jamaah menangkap ini semangat. Ketika antum nggak mencoblos, nggak ikut pemilu, itu urusan anda. Tapi ketika anda melarang-larang pemilu, anda saya tanya, alternatif anda apa untuk menegakkan syariat Islam? Kita ini terus terang, masih banyaknya orang-orang, oknum-oknum dan tokoh-tokoh yang benci dengan proses-proses pemilu, sementara dia tidak melakukan regulasi kemenangan Islam yang membuat kita seperti kemenangan Muhammad Al-Fatih, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan konyol menurut saya. Cara ini anda nggak mau, cara anda nggak pernah terbukti menang. Menurut saya mari kita melakukan komitmen seperti isyarat rel kereta api. Mas, rel kereta api ada berapa? Nah kan? Sekarang kalau rel kereta apinya saya gini kan, semelengkungkan gini, lalu kereta jalan terus, resikonya ya terbalik. Sebenarnya ini harus dipahami sebetulnya. Ketika Rasul mengajarkan berdakwah dengan ramah lemah lembut, tapi zaman Rasul juga ada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita belajar sejarah sirah para sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah salah satu orang-orang dekat Rasulullah dan pendakwah di As-Sabiqun Al-Awwalun, yang mana kalau dia berceramah atau dia berdakwah itu pulang-pulang pasti bonyok-bonyok dan dibopong dengan tandu. Silakan dibaca kembali buku sejarahnya. Yang kedua adalah masa kekhilafahan dan sampai kejayaan Islam. Monumentalnya itu ada di masa Umar. Umarlah yang kemudian bisa menentukan 1 Hijriah itu ditempatkan dengan 1 Muharram. Nanti kita panjang kalau mengulas itu. Yang ketiga adalah meratanya penyebaran Islam. Kalau hari ini kita mendengar di Eropa, di Inggris, di Belanda, atau yang paling real adalah Bosnia Herzegovina. Itu ketika terjadi pecah Yugoslavia, ketika Joseph Broz Tito dipanggil Allah dan resikonya tanggung sendiri buat dia, karena dia komunis. Lalu pecah 5 negara. Lalu orang semua tahu tahun 1990-an ada 2 negara yang kelihatan kontrasnya meneh, sebenarnya ada 5. Ya, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Montenegro dan yang 2 lagi. Kita semua tahu seperti apa Bosnia itu dihajar. Ternyata ratusan tahun ruhul Islam yang terbenam itu muncul. Memang masih banyak kekurangan, tetapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi hari ini saya nyatakan optimisme kemenangan politik umat Islam harus menjadi bagian kita. Akan nyatakan dalam waktu dekat pemilu ke depan, kita pastikan dengan izin Allah wali kota Solo adalah wali kota yang berkarakter Islam. Amin. Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, termasuk Presiden Republik Indonesia, untuk periode akan datang kita mohonkan pertolongan kepada Allah. Kalau mau tolong mana manusia pada ribet, yang punya duit udah kesono, yang punya senjata udah kesono. Ya, tapi saya katakan tidak ada yang mustahil ketika Allah menolong kita. Kita lihat Al-Quran surat 3 ayat 26 dan 27. Mudah-mudahan dengan ini nanti para jamaah kajian kita ke depan, oh udah ada undangan nih, ayo Mas Ali. Kalau hafal langsung aja Mas Ali, gak apa-apa. Surat Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 27-nya. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapapun yang Engkau kehendaki tanpa batas. Sidang kajian politik pada hari ini, saya mengajak buat semua, mari kita masuk ke bagian berikut. Sejarah Islam di Indonesia. Babakannya banyak, tetapi masuknya abad ke-7 itu saya akan pertegas dengan argumentasi ilmiah. Pada tahun 1962, terjadi pertemuan seminar di kota Medan yang dimotor oleh Profesor Ambari dan dihadiri oleh Profesor Dr. Hamka. Dr. Hamka itu menulis sebuah buku yang tebalnya kurang lebih 1000 sampai 2000 halaman yang berjudul Sejarah Umat Islam. Kalau kita mau memahami juga dengan mendalam, ada karangan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suranegara. Ya, cetakan pertama itu warnanya hitam, cetakan kedua warnanya pink. Itu kalau digabung sekitar 3000 halaman. Nah, persoalannya adalah generasi muda kita dan masyarakat secara umum hampir tidak pernah diperdengarkan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Saya lihat di mana pamflet-pamflet, poster-poster Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah udah pasti paten. Saya tidak akan membantah itunya. Tapi kalau ada yang bicara Sirah Nabawiyah, bicara sejarah Islam dengan segala hikmah, ayat hadis pendukung, keren. Saya nggak bilang bantahan. Lalu persoalannya, kita mau nggak membuka bahwa kita juga punya sejarah kejayaan perjuangan Islam masa lalu. Itulah yang membuat kita jadi keliru bahwa yang namanya kerajaan Mataram yang paling paten Mataram Islam. Jadi kalau ada bilang Mataraman, kenapa misalnya kemudian ada prosesi-prosesi, ya, apa namanya, ada sapi segala macam, kita kehilangan sejarahnya. Dia adalah pengawal perjalanan para ulama di depannya. Tapi kemudian karena dipotong dan dirusak oleh orang-orang Belanda dan juga orang-orang klenik yang memang mereka punya sumpah 500 tahun. Pada tahun 1478 terjadinya satu hal yang sangat serius ketika seluruh warga Jawa itu Islam. Jawa itu menjadi hebat, menjadi eksis karena dia masuk Islamnya secara, nah kalau mau menyimak dengan mendalam silakan babat Islam Tanah Jawa. Ustadz Salim Afillah, bisa di searching dan ditonton. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah peran Wali Songo dan para pendakwah yang kemudian. Wali Songo itu tidak seperti yang di film-film kan, itu bohong. Itu cara untuk menghina para ulama-ulama kita yang hafal Quran, lalu bertapa masuk di air, itu bohong itu. Itu kerjaan-kerjaan Israeliat yang akhirnya masyarakat tahunya kalau ini bawa apa namanya, itu kan yang bulat-bulat itu. Itu punya orang Buddha, punya orang Hindu. Lihat aja kan kalau biksu-biksu itu. Cuman kan kalau diomongin gini tersinggung. Ini katanya ini pasti Wahabi, prek. Begitu terus. Kita tidak mengatakan itu salah atau haram, tapi jangan itu dijadikan alat. Oh, kalau berdoanya nggak pakai itu, doanya nggak diterima Allah. Itu yang sekian kita tolak. Kalau mau pakai saja supaya biar Anda tahu. Kalau ketemu yang lancip 33 kali 3 99 asmaul husna. Clear kan?
Gak usah wah ini gini-gini. Nah, itulah kita. Yang ketiga, internalisasi kebudayaan lokal. Saya ketika ada kesempatan menyimak ceramahnya Ustadz Salim Afila, luar biasa, dan saya himbau jamaah coba dibuka. Jadi apapun yang Bapak pakai, dari yang namanya blangkon, dari naruh keris segala macam, itu semuanya ada dalil-dalil nakliyahnya yang menjadi spirit dari para orang ulama-ulama masa lalu. Tapi itu nggak muncul. Yang muncul pakai kemben, kalau nggak dibuka jilbab katanya nggak turut sama orang tua. Nggak ada itu, kerjaan Belanda itu. Ya, makanya beberapa kader-kader saya yang saya didik tahun 80 itu kalau mau nikah pulang tuh suka menghadap saya nangis. Saya Ustaz, nah anak panggil saya Kakak Alfian, nggak ada yang manggil Ustaz. Kak Alfian, kenapa kamu nangis? Saya mau pulang, saya mau nikah, saya percuma pakai cadar, saya pakai jilbab. Pulang pasti saya harus buka baju. Kan disaksikan orang sekampung, suruh pakai kemben disiram-siram begitu. Padahal itu bisa dilakukan dengan syarat di tempat yang tertutup, hadir muhrim semua. Prosesnya itu ada nilai-nilai spiritual sebetulnya, tapi itu dilakukan, ditayangkan televisi. Ya itu persoalan. Kalau mau tahu, saya tidak menguasai secara sportif, saya lebih menguasai budaya Minang dan saya sangat pede sebagai orang Sumatera Barat. Tapi maksud saya, saudara-saudara yang ada di tanah Jawa, di Makassar, ayo tarik. Ternyata seluruh penampakan budaya ada akar Islam yang sangat kuat, tapi kemudian sedikit-sedikit dimainkan. Akhirnya terjadi benturan budaya yang nggak perlu, karena satu sisi kita nggak ngerti, satu sisi kita sok. Akhirnya orang berislam yang baik jadi musuh di kampungnya. Terus terang saja beberapa, katakanlah didikan saya. Kenapa? Saya kalau di rumah lepas jilbab. Aduh. Ya susah mau dibohong. Kita balik ke sana ada kiainya hafal 34 juz. Ya, yang di sana ada yang hafal 40 juz. Ini saya ngomong begini emosi saya terus terang aja. Jadi adanya pembenaran terhadap sebuah kesalahan yang sudah dipilih yang namanya memang dakwah terberat itu dakwah kultural, dakwah jalur budaya. Maka saya apresiasi penuh untuk Ustaz Salim Afila. Semoga beliau terus menekuni. Bagaimana dia bercerita tentang hebatnya Pangeran Diponegoro. Ya kita di Ponorogo cuma aku orang Jawa, aku di Ponorogo, tapi masih nongkrong di warung 20 jam. Di Ponorogo itu sholat malam, hafal Quran, berkuda, pakai sorban, anak raja. Aku orang Jawa mabok tiap malam. Kalau Anda pemimpin tanah Jawa, Anda sholat malamnya rajin, hafal Quran, baca Qurannya bagus seperti imam kita tadi. Benar itu. Pokoknya Indonesia nggak bakal ada apa-apa kalau bukan orang Jawa. Siapa bilang? Saya menolak. Kita nggak boleh begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan buat mitos kalau tidak didukung orang Jawa nggak ada presiden. Bohong itu. Anda kufur kalau begitu. Memang orang Jawa lebih mulia daripada orang-orang yang keturunan Nabi Rasulullah. Yang enggak bisa menang. Persoalannya kita lalu mengeras dan ikatannya bukan iman. Udah Prof Haryono mulai pekan depan saya nggak boleh ngisi lagi menghina Jawa. Siapa yang menghina? Lu nyanyi yang sedikit kurang waras. Terus terang para jamaah, saya ingin katakan kita merebut kembali terah akar kesejarahan itu. Jawa sejati itu Jawa yang tauhid, yang jihadis. Ya, kalau Anda mengaku orang Jawa yang sangat membangga dengan Jawa nih ya, kalau tapi anak-anak Anda nggak sholat, baca Qurannya nggak bagus, ya berarti salah ente. Itu mah bagian pinggir kali. Kalau pemimpin-pemimpin itu mereka hafal Quran dan dibuang-buang. Saya sempat baca Nuim, kalau nggak si Nuim atau Hadian Husain itu adiknya kan. Jadi sekali lagi para jamaah, memang ini bagian yang akan membuat kita bicara lebih panjang. Sekarang saya masuk saja sejarah politik Islam di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana politik di masa pra penjajahan. Negara-negara jajahan yang menjajah itu mereka sebenarnya dimotori oleh Zionis Freemason. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita sebetulnya bukan dijajah oleh Belanda secara kesejahteraan otak dan strategi. Belanda itu hanya minta bagian agar dia bisa menguruk karena negerinya kan di bawah laut. Jadi bilang serahkan saya agar, tapi misi utamanya glory God gospel. Itu otaknya tetap Yahudi.
itu adalah bisa dirumuskan dari surat Al-Baqarah ayat 120. Jadi keberadaan kelompok kapitalis yang sering dianggap lebih penting untuk diberantas oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir, atau kelompok komunis yang kadang-kadang dituduhkan Alfian Tanjung cuma bahas komunis doang, itu semua bapak moyangnya kelompok Yahudi, Zionis Yahudi. Nah, Indonesia ini pakai negara-negara. Nah, komposisi kita sekarang mau pakai yang mana? Kan udah saya bilang rel kereta api. Boyo, kalau yang memang mau idat, ribat, jihad terus. Nah, yang ini mantap kan, kita pernah punya pengalaman dipimpin oleh Nasir, oleh Pak Sukiman, Prawoto Mangkusasmito, ya, Kasman Sigodebejo. Itu nama Jawa semua, Pak, tapi politik Islam. Kalau orang Jawa milihnya partai yang ateis, itu Jawa tolol namanya, salah sejarah loh, makan sejarahnya kemakan itu, makan beling, kayak kuda lumping. Iya Pak, saya bukan menghujat. Jadi kalau sekarang berkembang paham itu karena kita lemah dalam menurunkan ulama-ulama dan pendakwah-pendakwah di tingkat bawah. Karena pendakwah itu kan terbagi dua kalau zaman modern. Ada mubalik kondang, ada mubalik kandang. Ya. Kalau yang kondang kan dipanggilnya susah, pakai ini dulu SOP, pakai standar, pakai DP. Kalau nggak sekian ratus juta nggak datang. Kalau saya tanya pada yang bersangkutan, dia nggak pernah begitu. Ternyata dimainkan oleh anak buahnya di bawah. Saya nggak bicara yang sekarang, dulu ada mubalik sangat terkenal. Saya ketemu dia, saya juga banyak ngobrol, enggak gitu. Tapi ternyata susah kata dia. Misalnya gini, Kiai Fulan harus berceramah di sebuah tempat di hari yang sama di 6 sampai 12 tempat. Bayangkan itu. Kalau 20 tahun yang lalu kan belum ada Zoom meeting. Kalau sekarang masih mungkin itu bisa diselesaikan dengan cara itu, katakanlah. Udahlah, kejauhan. Yang kedua, masa penjajahan. Di masa penjajahan itu, pejuang-pejuang Islam itu 100% hanya orang Islam. Nggak usah tersinggung ya, nggak usah baper yang agama lain loh. Ya. Dulu orang itu masuk Kristen karena ingin aman, nyaman, dan dalam perlindungan Belanda. Nggak ada alasan apa lagi, mau ngapain, tang-tang puteng-teng, udah jelas Kristen ngaku bela Islam. Yang repot umat Islamnya mayoritas tapi minder karena nggak belajar sejarah. Negara ini sahamnya kalau boleh saya bilang 100% itu milik umat Islam. Kita yang punya saham, kita yang diusir, kita yang dituduh teroris, radikal-radikal. Ini permainannya di sini. Nanti kalau ada kelas khusus mungkin saya bahas, ini agak berat. Ya, Islamofobia. Ini buku bagus itu. Ini adalah buku yang direspon oleh profesor-profesor dan guru-guru ilmu politik di Amerika maupun di berbagai negara-negara Eropa. Jadi para jamaah sekalian, saya ingin ajak kita semua hari ini memahami bahwa tak terasa, ini saya terus terang nih, istri saya adalah saksi mata, saya itu orangnya santai-santai, cukup 5 menit saya, tapi ini bahan bisa buat 3 jam, ini baru lembar pertama, ada 5 lembar, kita cukupkan saja sampai batas yang ada. Jadi di masa penjajahan itu diantaranya mereka memberikan label haji dan hajjah. Salah satu kedunguan sejarah kita secara nasional adalah membanggakan diri dengan panggilan haji. Padahal itu adalah alat untuk menandai musuh-musuh Belanda. Sekarang ini, Bapak siapa nama? Pak Amir. Pak Amir, dulu sama saya udah pergi haji kan? Nah, dulu waktu Pak Amir belum pergi haji, ketemu saya enak. Pak Amir, apa kabar? Assalamualaikum, salam. Oh, oke kabarnya. Gini. Setelah pergi haji, Pak Amir saya panggil nggak nengok-nengok. Pak Amir. Akhirnya dia jawab, emangnya pergi haji bukan? Oh, maunya dipanggil Pak Haji. Itu terjadi, Pak. Di ibu-ibu, di bapak-bapak, ada ibu-ibu kalau nggak dipanggil haji itu wajahnya masam. Saya tidak menganggap itu salah, boleh aja dipanggil Haji Juhud, nggak apa-apa. Persoalannya memberikan ijazah, pemberian label, pemberian gelar haji itu adalah strategi Belanda untuk mengetahui siapa orang yang pernah berangkat haji. Karena pergi haji itu akan disongsong oleh para ulama-ulama internasional dengan satu ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah internasional. Jadi pan-islamisme dan kemerdekaan seluruh itu jangan khawatir, karena kan yang memandukan pimpinan-pimpinan pesantren diterjemahkan. Nah sekarang tidak, kalau pergi haji pulangnya cuma bawa oleh-oleh.
Dalam satu kasus Indonesia itu pernah di tahun tertentu itu ada 127 ton, 127 bukan 127.000 ton, pokoknya sampai jutaan kilogram. Tidak. Jadi orang pergi haji, karpet beli sampai 100 gulung, beli kurma 15 ton. Maaf ini saya bukan bergurau. Orang Indonesia ini emang bener-bener dia lupa bahwa pergi haji itu dia nggak boleh sombong. Saya ingin apresiasi istri saya, beliau nggak begitu. Dan apalagi sekarang bersama saya minimal saya ngasih ingat. Nah, yang perlu kita pahami berikutnya adalah bagaimana sejarah politik umat Islam sekitar kemerdekaan. Pra kemerdekaan semua lini perjuangan itu dilakukan oleh para umat Islam. Dan ini mungkin pesan khusus buat semua bapak-bapak, anak-anak, cucu-cucu para pejuang. Mari kita berjuang dari hulu ke hilir. Jangan pernah biarkan perjuangan kita ujungnya diambil orang. Zaman PKI dulu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu ada yang namanya Universitas Trisakti di Jakarta itu. Pernah dengar nggak Universitas Trisakti? Kalau nggak pernah dengar berarti Anda bukan orang Indonesia. Lah iya kan zaman reformasi kan katanya ada pahlawannya di sana. Saya tuh tanda kutip tuh, saya nggak mau nerangin, kalau diterangin nanti live sini, ya. Itu adalah sebuah perguruan tinggi yang dimiliki oleh orang-orang komunis, Respublika namanya. Lalu oleh KAPI P2, KAPI itu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, itu motornya PII. Ya saya dididikan PII, total saya PII, Pelajar Islam Indonesia. Kami M166 itu isinya model Pak Akbar Tanjung, Fahmi Idris, 01 Bara, Harjan Silalahi, Alex Paat. Jadi tahun-tahun 1966, 67, 65 itu masih muncul kelompok-kelompok Kristen yang anti PKI. Kalau sekarang mereka nggak bakal mungkin jadi anti PKI. Udah panen. Oh, maksud Ustaz. Setelah PKI dinyatakan bubar dan sekarang sudah merasa eksis, ya, itu nanti lain waktu dibahas. Tahun 1967, 68, 69, 70, 71 ada sekitar 5 sampai 7 juta warga PKI, anggota Gerwani, anggota Lekra, anggota PKI sendiri, anggota Pemuda Rakyat, Sopsi, itu mereka lebih memilih KTP-nya itu dirubah dengan agama Kristen. Karena mereka merasa partai komunis itu dihancurkan adalah oleh Islam. Mau periksa aja warga Solo. Yang Kristen tuh bapaknya pada Islam semua itu, bapak PKI udah. Silakan aja. Jadi karena mereka sudah panen, mendapatkan buah panenan sampai 5 juta lebih orang-orang Islam yang memang lovers PKI, lalu mereka masuk, maka sekarang menghadapi PKI tinggal umat Islam. Umat Islam pun tinggal Mas Ali dan teman-temannya. Ya, umat Islam yang lain nggak ngerti PKI orang ono, nggak ada. Iya, mata lu buta, picek. Ya. Nah, di masa kemerdekaan konsep-konsep sistem tata negara, dasar negara, ini kalau kita bahas serius ini. Konsep teks proklamasi, kalau kita tanya kepada ahli sejarah perjuangan Islam Indonesia, itu bukan yang dibacakan Soekarno. Konsep itu sudah diketik rapi, Pak. Logika nggak, Pak? Mau bikin negara merdeka, teks proklamasi coret-coret begitu, nggak logika, Pak. Nggak logis. Itu kemarahan Kasman Singondo Bejo dan kemarahan para tokoh-tokoh Islam. Karena teks aslinya itu ada 2 lembar yang isinya adalah seperti pernyataan itu dalam artian lebih luas lagi, dan ada Piagam Jakarta. Makanya ketika itu kemudian Pak Muhammad Hatta sampai dikomplain, kenapa nggak ada? Oh, saya repot, rumah deket. Jadi sejarah perjuangan kita ini dilumpuhkan oleh intrik-intrik politik dari musuh-musuh Islam yang kalau kita bicara begini dianggap kita menyebarkan berita bohong. Siapa yang bohong? Kita itu berjuang total, tapi kita yang berjuang, dia yang panen. Apalagi orang Cina. Cina dari dulu teman penjajah. Second community setelah Belanda ya Cina. Ketika PKI merajalela ya Cina ya PKI. Tinggal terusin aja. Di zaman kuning ya Cina kuning. Di zaman merah ya kayak nanti jadi dalam ini. Nah, jadi di masa-masa pra kemerdekaan itu para ulama-ulama kita adalah yang paling konsepsional.
Misalnya perdebatan di Amsterdam, Ratu Wilhelmina itu sampai terkejut-kejut menghadapi Agus Salim. Karena Agus Salim itu mempunyai kemampuan berbahasa Belanda lebih fasih, lebih halus, dan kalau bahasa kita Jawa itu kromo inggilnya Belanda inggil gitu. Sampai Ratu tanya, "Hei, Tuan Agusten, kenapa engkau berbahasa Belanda lebih bagus dari orang Belanda?" Ini mungkin pesan serius buat semua. Itulah kerjaan dari yang namanya anak surau. Betapa saya bangga sebagai orang Minangkabau, walaupun saya harus belajar terus. Satu dalam tahapan saya pulang kampung, saya tuh naik angkutan pedesaan, mobil kecil. Di dalam mobil itu ada turis dari Prancis. Dan dalam mobil itu yang paling keren saya, yang paling rapi saya, namanya saya dari Jakarta. Di dalam mobil kan pakai apa? Topinya uwel-uwel, namanya sebo kalau di. Nah, seperti Bapak nih. Ya, gitu. Terus pakai sarung. Ini namanya orang di kampung. Itu orang ngomong bahasa Perancis, cacis-cus. Orang-orang kan berharap saya yang jawab. Nggak bisa saya bahasa Perancis. Ada Bapak yang jawab. Apa yang saya katakan? Tradisi di Sumatera Barat bisa kita adopsi dengan mesin Nurwirah, Pak. Nggak usah malu. Jadi dulu di Sumatera Barat itu kenapa lahir seperti Nasir, lahir seperti Hamka? Karena mereka ada tradisi anak surau. Jadi anak kalau SD kelas 5 itu nggak ada yang tidur di rumah. Jadi sekolah itu dibuatkan semacam apa ya, tempat apa barak-barak gitu di masjid-masjid. Kalau ada anak-anak umur kelas 5 SD Pak di rumah tuh dituding-tuding sama mamanya. "Hei, Bu Yuang, angtu candu padusi. Kamu anak kecil, lele, kamu seperti perempuan gitu. Kenapa? Anak laki-laki kok tidurnya di rumah?" Nah, disitulah mereka belajar silat, mereka belajar bahasa asing, mereka mendengarkan arahan-arahan politik. Ibu-ibu belum tahu ya, saya kalau pulang kampung tuh fans saya tuh ibu-ibu. Iya, pernah ke pengajian ibu-ibu, biasa cuma 7 orang. 7 orang, lihat dengar saya datang 250 orang. Apa yang mereka minta? "Ustadz, kita pengajian politik." Ketika saya coba-coba gojekan, saya coba-coba melucu, ibu-ibu itu nggak ada yang bereaksi, marah. Apa ralunan pulang ke kampung? Kalau saya dimarahin, Pak. Saya bukan menghina ustadz itu, saya dimarahin sama ibu-ibu itu. Nah sekarang ibu-ibu kalau ngaji politik disuruh nanya nggak ada yang nanya. Yang datang juga buru-buru pulang aja. Ya pantas aja Jawanya kalah sama orang Salib sama orang Cina. Bapak-bapak inget-inget deh, nanti kita bikin khusus kelas muslimah. Ada Bu Marfuah nggak? Bu Marfuah koordinator se-Jawa Tengah ntar pengajian politik wanita se-Jawa Tengah. Ya nanti kita rancang, nanti di backup teman-temannya. Bu Nur Hidayati ada? Ada, Bu Nur ada, Bu Nur. Nah, Bu Nur nanti bagian laskarnya, kalau yang larang-larang sikat Bu Nur. Ya, Bu Nur ini mujahidan, umurnya sudah cukup tinggi tapi dia siap berjihad jalan Islam. Di mana aja ada orang ini. Di Jakarta ada, di Cilacap ada. Atau ilmunya mungkin juga punya buruk kali ya Bu Nur ini. Sayang waktu kita, tapi kita komitmen hari ini tanya jawab dulu. Nah, zaman Orde Lama dan Orde Baru. Jadi Islam ini adalah penentu negara ini, maka untuk itu kita hari ini akan tuntaskan nanti pada pertemuan kedepannya. Kita masih dengan judul yang sama ya. Tadi mana pembawa acara? Udah pulang ya? Gak apa-apa. Iya nanti terusin. Bagus tadi kok bawa acaranya bagus. Nah kita masuk di orde reformasi. Saya nyatakan dengan tegas pada pagi ini, orde reformasi adalah transisi menuju orde Islam. Pegang omongan saya, lain waktu kita akan buat khusus tema itu. Cuma persoalannya kita harus selesaikan dulu nih kesadaran budaya Islaminya wong Jowo. Nah kalau ente terus tersinggung, lalunya yang nggak ngerti sejarah. Coba dengerin tuh jelasan Ustaz Salim Afila, Pak, keren deh. Ntar di ini aja di YouTube ini. Iya maksud saya kita ayo saling membangun. Karena kekuatan umat Islam itu ada 3 titik. Jawa, sentrumnya Solo, Jogja. Saya kasih tahu aja nih rahasianya nih, ya rahasia tapi diumumin. Sumatera Barat. Kita nggak bisa pungkiri semua proses besar mesti ada orang Padang. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta. Semua itu bukan nggak usah tersinggung, nggak usah merasa
apa nyocok-nyocok ini bukan cocok logi fakta, tetapi ada titik satu lagi, Sulawesi. Jadi kalau negeri ini mau kuat perjuangan politiknya, orang Jawa harus kembali dengan Trah Soekarno di Diponegoronya. Siapa lagi? Sudirman. Sudirman itu wong Jawa. Ya makanya kita ini salahnya wong Jawa itu mestinya yang dalang, yang begadang-begadang. Saya kasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu, itu isi dalangan di masa-masa Wali Songo itu tidak seperti yang sekarang diomong. Itu kerjaan Belanda itu, diganti-ganti teksnya, ada training-training. Jek Ponto Wiryotiko berangkat ke Tanah Suci, bertemu dengan para mujahid-mujahid negeri Tanah Suci. Dek itu yang sebenarnya diomongin. Kita diwalikan ini yang ketawa, cekik, ngomongnya nggak ada perlu. Ngomong daun robek lah, pala peang lah, putih mereng lah, itu terserah aja. Ya. Silakan periksa lah kalau dianggap saya ngarang-ngarang. Jadi perang politik kita harus ditopang oleh budaya dan tidak bisa dihindari. Ada Akbar Tanjung, orang Sumatera Utara tapi pintar bahasa apa? Istrinya orang Solo. Alfian Tanjung istrinya orang mana? Nah, udah jangan tanda-tanda sebetulnya bahwa nanti jadi presidennya Pak Prof Haryono nggak apa-apa. Jadi nggak usah lalu Anda membayangkan, rajin-rajin ngisi pengajian politik, pengen nggak ada tuh, sorry ya. Saya ini guru, saya ini pendidik dari dulu. Ya. Kalau nanti akhirnya saya dipaksa jadi gubernur Jawa Tengah, ya siapa yang nolak? Dipaksa. Yang repot kan ini pura-pura nggak mau, orang lain maju, cemberut, gitu kan? Kita itu kan banyaknya polanya gitu. Cara bukan orang Islam itu. Jabatan tidak boleh dicari, tapi kalau diberikan harus diambil. Nah, di mana saya belum tahu, makanya ini bisa dikombinasi dengan kuliah politik kita. Nah, baik, kita masuk bagian berikut. Potensi kita, insya Allah bukan bulan depan, pertemuan yang akan datang. Jadi rumusnya, kalau ada flyer atau poster digital tersebar, berarti kajian politik Jumat subuh ada. Ya gitu, biar tahu jamaah. Jadi jangan nanti aku udah jauh-jauh dari mana ya, jangan marah-marahin Masud ini udah badannya udah mungil kalau dimarahin lagi tambah kecil kan. Nah, kita masuk bagian kedua. Untuk bagian berikutnya nanti menyusul di kesempatan berikut, kita asek di jamanya. Apa potensi kita untuk memenangkan politik? Yang pertama adalah ajaran yang benar, paten dan aktual, relevan, keren. Ya. Kenapa akhirnya sekarang di Inggris ya begitu hebat acara dakwah? Karena gubernur London itu orang Islam, dan London itu sekarang punya nama Londonistan. Oh iya, jangan dikerasin gojekan, Ali belajar lagi, makanya belajar yang benar. Belum saya diketawain sama Ali, makanya saya bohongan. Ya, makanya belajarnya lebih pintar dari Ustaz Alfian. Hafal Quran 30 juz, jangan 34 juz. 30 ya. 34 juz tuh nggak ada ajaran itu. Jadi yang pertama, ajaran Islam yang benar, paten, relevan, aktual, keren. Ya. Jadi ini penting untuk semua. Kayak cukup dulu. Yang kedua, sejarah pendahulu kita. Banyak hal. Kalau saya saja sebagai orang yang berasal dari Sumatera Barat, tolong cari hubungan Dr. Muhammad Nasir dengan Ngeruki. Tolong cari hubungan Universitas Islam Indonesia Jogja dengan Ngeruki, dengan Pak Nasir. Saya sebagai titisan jauh ya. Pak Nasir itu luar biasa. Di mana titik potensi kekuatan itu ada dia. Tapi juga sama ada orang Jawa. Orang Jawa yang punya terah dakwah yang bagus, dia Ustadz Jazir, Ustadz Salim Afillah. Jadi kita tuh tadi Jawa, Sulawesi, Sumatera. Kalau tiga itu bukan berarti yang lain nggak boleh ya, jangan salah paham. Tapi sejarah kita memang di situ ininya kekuatan. Kenapa? Orang-orang Sulawesi itu orang Bugis. Anda bisa bayangin, seorang Jenderal Muhammad M. Yusuf satu hari bertemu dengan oknum konglomerat Cina yang menggunakan celana pendek. Oh, ditempeleng Pak, bukan hanya ditanya, sini kamu. Pak, padahal dia adalah konglomerat besar yang mungkin aparatnya nunduk-nunduk, cium tangan sama Cina digendong-gendong. Giliran sama pribumi main tendang, itu kan ada yang ditendang. Saya kirimin teman-teman saya yang jenderal. Apa nih tentara nendang-nendang orang di jalan? Dia kebingungan jawabnya.
Ya tapi kan kami juga ada yang dibunuh sama demonstran, gitu katanya. Saya bilang nggak ngejawab bro, saya bilang. Ya, ini sekali lagi buat jamaah semua, kita harus dudukan dulu perjuangan kita masa lalu itu selalu terlalu banyak alasan kita untuk mengatakan mana saham gua nih yang bikin negara ini merdeka. Persoalannya negara anak-anak kita kan nggak mau belajar sejarah. Ya, misalnya sekolah SMA kan ada 2 penjurusan Pak ya, ada IPA, ada IPS. Itu orang tua kalau anaknya masuk IPS kayak terhina betul. Aku malu punya anak IPS. Nah itu tadi kena racun Zionis. Yang namanya belajar itu adalah menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau hafal 30 juz Ali itu baru dasar nih, lu hafal Quran 30 juz. Nanti mau jadi apa nih kalau udah dewasa, udah umur 40-an? Mau jadi apa? Ulama. Nah udah jadi ulama yang pengusaha. Jangan hafal Quran 30 juz sampai rumah turu, bobo, molor. Coba hafal 30 juz Kapolri, hafal 30 juz Panglima TNI, hafal 30 juz Menko Polhukam. Keren nggak? Ini persoalannya anak kita nggak disiapin ke sana. Oh cuma politik, jangan itu salah lo. Kenapa anak nggak boleh politik semua? Ya, oke ya. Waktu kita udah lewat 1 menit. Saya selesaikan dulu sub kedua, ketiganya. Dinamika politik Nusantara. Peran Kesultanan Islam. Terus terang aja, Solo ini adalah penentu pergerakan Islam nasional. Dan dia harus dikoneksikan dengan Jogja. Nah, nanti bisa baca atau nonton yang lain, karena kalau diterangin semua ada banyak varian. Yang kedua adalah jiwa besar, ya, jiwa besar para kerajaan Islam yang pernah ada. Jadi ketika negara kita mau merdeka, ini tidak akan terjadi merdeka kalau tidak raja-raja sultan-sultan yang jumlah 177 itu tidak menyatakan mendukung Soekarno. Soekarno tuh lupa bahwa mereka Soekarno, Anda berat melawan Belanda, melawan agresi Belanda pertama dan kedua. Kami seluruh sultan menyatakan mempersilakan Anda mengurus negara ini. Biar jamaah tahu loh, Indonesia ini tidak akan pernah berdiri kalau tidak ada wakaf dari para sultan-sultan itu. Sekarang sultan-sultannya dikecil-kecilan, tanahnya diambil-ambilin. Makanya di Kalimantan Timur pada marah. Kita kalau marah ditangkap, dituduh macam-macam. Begitu. Nggak tahu sejarah. Oke, terakhir ya. Jaringan kerajaan Nusantara masih real dan siap untuk bergerak. Jadi saya punya kesempatan ke Aceh, ke Medan, Pekanbaru, Lampung, semua. Nah persoalannya ini masih potensial. Kalau kita belajar fisika, ada energi potensi, ada energi kinetik. Nah, ini perlu ada mesinnya. Nah mesin inilah yang mungkin harus kita lakukan. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan jamaah mengerti. Jadi lu datang ke sini jangan cuma kalau sempet doang. Kalau cuma sempet datang, ya nenek gombreng bisa datang. Ya, tapi kalau guru saya tadi udah tahu, dia mulai pekan depan sudah ngajar lagi Ustaz ya. Saya mau doain Ustaz ya. Ya ini guru saya juga, kita sering jumpa di munazarah. Nah baik Bapak Ibu sekalian, hari ini pertanyaan kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa semoga Masjid Nur Mirah bisa terbangun megah sebelum bulan Ramadan. Karena resikonya kalau Ramadan belum jadi, saya akan uzlah dulu, saya akan jalan dulu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat Pak Isul dan kawan-kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang Maha memberi hidayah, kami berkumpul di tempat ini hamba-hambamu yang sedikit pun tidak punya alasan untuk menjadi orang yang sombong, jadi orang yang rumongso, jadi orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Tolonglah ya Allah, jadikanlah kami masyarakat yang semakin mengerti bahwa kami punya hak untuk mengurus negara ini dengan syariat-Mu, karena itu adalah investasi total dari para pendahulu kami. Untuk itu ya Allah, jadikan kami terus belajar terus, dan meyakinkan pada kami bahwa tidak ada yang mustahil kalau Engkau mengizinkan. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Ya Allah yang Maha memberikan solusi, berikan kepada kami keberanian
karena berani itu bagian daripada orang yang bisa membuat sejarah dan menggentarkan hati para musuh-musuhmu ya Allah. Berikan kepada kami kesadaran, karena dengan sadar itu kami tidak akan pernah merasa lelah dan bosan, karena kami lalai, kami tinggalkan, kami berhenti, maka tidak akan ada lagi yang bisa melanjutkan cara-cara ini. Ma ta'buduna min ba'di. Ya Allah, berikan kepada kami kejujuran, karena jujur itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Berikanlah kami jujur dengan diri kami sendiri, jujur dengan istri dan suami kami, jujur dengan keluarga secara internal, jujur dengan masyarakat. Pemimpin-pemimpin yang jujur, dia akan memenangkan sesuatu dengan harga yang tidak perlu pakai argo, tidak perlu hitungan miliar atau triliun. Pemimpin-pemimpin al-amin itu bisa digembleng, bisa disiapkan untuk itu. Berikan kepada kami agar tanah Jawa kembali dalam kekuasaan orang-orang yang melanjutkan terah di Ponorogo. Ya Allah yang Maha Rahman, pagi ini kami memohon dengan mengemis kepadamu ya Allah. Pesimisme merajalela, rasa takut terus menerus seperti seolah-olah tanpa solusi. Berikan kepada kami bahwa tidak ada yang mustahil kalau Engkau mengizinkan. Izinkanlah di sini ada anak kami bernama Ali yang sedang memantapkan hafalan 30 juz. Jadikanlah Ali menjadi seorang seperti Ali yang pernah ada pada masa Rasulullah. Di sini ada zuhud, namanya zuhud. Semoga jiwanya pun dan akhlaknya pun zuhud ya Allah. Dan ada lagi nama-nama mulia yang ada di majelis ini. Maka kami mohon padamu ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Jadikan Nur Mirah bisa membuktikan geraknya agar dalam hitungan 6 bulan, maksimal 8 bulan, top mentok 10 bulan, jadikanlah sebuah masjid yang bisa dipakai di Ramadan 1445 Hijriah ya Allah. Kalaulah memang ada kemampuan, mungkin juga bisa dipercepat sehingga 1 Muharram 1445 Hijriah masjid ini bisa memperingati dalam keadaan masjid yang baru. Bukan mustahil. Semuanya butuh perencanaan yang matang dan sempurna. Semuanya membutuhkan analisis dan perencanaan resep, diagnosis dan hal-hal yang mendukung. Dan semuanya membutuhkan tenaga-tenaga yang mengerjakan. Dan semuanya membutuhkan biaya yang membutuhkan. Angka 3,8 miliar untuk Masjid Nur Mirah yang baru adalah angka yang tidak ada artinya di hadapan ya Allah. Berikan kesempatan kepada para ahliya, para orang-orang yang punya kesediaan berderma, agar mereka bisa mendermakan berupa uangnya, berupa semennya, berupa batunya, berupa tenaganya, berupa pikirannya, dan semuanya. Ini bisa terjadi bahwa 1 Muharram 1445 Hijriah kita akan melangsungkan syukuran dan peringatan itu di masjid ini, di masjid kita yang baru. Ya Allah, jadikanlah doa ini bagian daripada kekuatan dan kesaktian pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatik binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata baina wahdina subulas salam minaz zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kalau dalam pemilu ini umat Islam tidak bisa masuk pada posisi yang punya daya tanding terhadap musuh-musuhnya, kami tidak tahu apa yang akan dialami oleh anak-anak di belakang kami. Walaupun mekanisme ini, sistem ini masih ada kawan-kawan kami yang belum berkenan, berikanlah kepada mereka kesiapan untuk diam, tidak banyak menghardik, tidak banyak mengkritik atau menuduh. Karena ini mungkin pilihan istihadiyah yang tidak terlalu ideal, tapi kami punya catatan. Andaikan di DPR RI, teman-teman PKS, teman-teman P3, teman-teman PBB, teman-teman Partai Umat, dan teman-teman yang berkarakter Islam bisa melebihi dari separuh, kami punya kesempatan untuk meratifikasi dan melakukan kerja-kerja politik untuk membuat umat Islam lebih tenang, untuk tidak mengalami penistaan. Andaikan wali kota dan bupati bahwa berani
mengambil jalur independen dengan sistematika perjuangan politik, maka kami akan melihat bahwa negeri ini punya arahan dari reformasi menuju islamisasi. Jadikan kami yakin sepenuh hati, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man baghu alayya, Rabbi ij'alni laka zakar, laka rohaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awahamuni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di program-program kita ke depan, insya Allah pekan yang akan datang atau jadwal yang nanti ada kabar lewat flyer akan kita tuntaskan. Dan berikut nanti kita ada kajian khusus sebulan sekali 2 jam ngaji politik, ya, kita akan siapkan 2 jam, dan nanti ada kursus-kursus konsultasi, dan tentu bentuk-bentuknya nanti akan dimatangkan dulu dengan tim yang sudah punya semangat untuk itu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Saya Alfian Tanjung memimpin di majelis ini. Selamat beraktivitas. Kita berjumpa di hari-hari perjuangan kita. Isyari man Allah syahid. Kita akan memenangkan semua lini bisnis, politik, dan peran-peran perjuangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.